Baik, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama, Sukihotu, Namo Buddhaya. Ya, jadi pada hari ini kita akan melanjutkan topik kita yang kemarin mengenai Sigalowada Sutta. Nah, sebelum Bante melanjutkan, kemarin ada pertanyaan ya tentang Bante, kenapa Buddha mengajarkan kepada kita samsara dulu ya, atau penderitaan samsara dulu ya. Nah, jadi jawaban dari Bante, kenapa Buddha mengajarkan kepada kita dari hal-hal yang melihat penderitaan dulu. Jadi biar kita juga memahami ya, kita memahami bahwa ternyata samsara itu adalah sesuatu yang tidak enak ya, samsara adalah sesuatu yang tidak enak. Dan yang kedua, kita tidak mau untuk apa Bapak Ibu? Kita tidak mau untuk lama-lama tinggal di alam samsara ya. Jadi kita juga tidak mau tinggal lama-lama di alam samsara. Nah, karena samsara ini Bapak Ibu memiliki ciri khas ya. Ciri khas yaitu yang pertama, di samsara itu adalah tidak ada yang abadi, tidak ada yang kekal. Jadi ini yang harus kita ingat, bahwa di kehidupan kita saat ini tidak ada yang tidak kekal. Ya, tidak ada yang kekal ya, tidak ada yang kekal. Ini yang kita harus renungkan. Kenapa Bapak Ibu tidak ada yang kekal? Jadi Bante mau cerita kepada Anda, waktu yang mulia Bante Sariputra ya, Sariputra sedang berpindapata di suatu rumah. Jadi ketika itu Bante Sariputra seorang arahat ya. Jadi ketika beliau membawa lagi pindapata keliling rumah, nah di sana kemudian beliau sedang melihat satu keluarga ya. Jadi di dalam rumah beliau melihat ada keluarga ya. Ada keluarga yang sedang makan ya. Jadi di dalam keluarga itu ada apa? Di dalam keluarga ini ada si papa ya kan, ada si anak yang masih bayi, terus ada si mama ya kan, ada kucing sama lagi makan ikan goreng ya. Jadi di dalam rumah itu Bante Sariputra lihat, ada si papa, suami atau istri, kemudian ada si anak, ada hewan peliharaan anjing, dan kemudian ada ikan. Jadi ketika Bante Sariputra lihat, dan beliau karena memiliki abinya ya, karena beliau adalah seorang arahat, beliau mampu melihat kehidupan lampau dari mereka berlima. Kemudian Bante Sariputra geleng-geleng kepala. Inilah samsara ya, penderitaan. Kenapa Bapak Ibu sampai Bante Sariputra geleng-geleng kepala? Nah, ini Bante mau cerita kepada Anda. Ya, ikan goreng ya kan yang lagi dimakan sama si anak ya. Jadi sama si suami sekarang nih. Jadi ikan goreng yang lagi dimakan sama si suami ini adalah mantan dari mamanya sendiri ya. Mamanya sendiri meninggal, lahir jadi ikan. Kemudian ikan ini ditangkap sama si anak, kemudian digoreng. Nah, kemudian dia makan. Terus anjing yang di sebelah mau minta itu ikan goreng, itu siapa? Itu mantan papa. Ya, karena papa melekat sama rumah, ya dia lahir lagi, tapi karma nggak cukup, dia lahir menjadi ya hewan ya. Si hewan ini, si anjing ini mau minta makan ikan goreng. Notabene adalah mereka ini suami istri dulu. Ya. Kemudian ya ada si istri, ya kan, ada si istri zaman sekarang
Kemudian ada gendong bayi. Nah, bayi ini siapa? Bayi ini adalah selingkuhan dari si istri, kemudian dibunuh oleh si yang lagi makan. Nah, jadi Bante Sariputta geleng-geleng kepala. Aduh, samsara ya. Dulu teman, dulu musuh, semua kumpul kembali jadi satu. Inilah yang namanya samsara. Jadi di situ tidak ada yang kekal. Sehingga Bapak Ibu, ketika kita sudah sadar bahwa tidak ada yang kekal, sehingga juga kita di dalam kehidupan kita saat ini, kita harus sadar, oh, orang yang saya benci juga tidak kekal. Ya kan? Satu saat lagi nanti dia bisa mungkin menjadi kita punya anak dan seterusnya. Mungkin juga musuh-musuh kita itu juga bisa menjadi apa? Orang yang baik nanti. Nah, oleh karena itulah kita menggunakan prinsip yang pertama, semua tidak kekal. Ya, bahkan orang-orang yang kita cintai juga satu saat bisa nusuk Anda dari belakang. Ya, sehingga ya itu tidak kekal. Oh, dia kan baik sama saya dan seterusnya. Belum tentu ya. Besok-besok juga bisa nusuk dari kita dari belakang. Nah, oleh karena itulah kita harus melihat segala sesuatu tidak kekal ya. Dan ini kalau Bante pribadi sering ketemu video call sama Bante Momo yang di India ya. Dia cuma bilang ke saya tiap hari, pokoknya don't trust anybody ya. Jangan percaya semua orang, termasuk percaya saya. Saya bilang, lah kenapa Bante? Iya, Buddha bilang sabe sankara anicca. Mungkin semua juga tidak kekal katanya. Nah, jadi itu ya kita bilang bahwa kita harus melihat prinsip yang pertama bahwa segala sesuatu tidak kekal ya. Ketidakkekalan yang bisa kita lihat di dalam samsara juga, misalnya kita melihat dunia kita saat ini ya. Kadang-kadang kita lihat orang yang begitu rajin belajar ya kan, tiba-tiba ada satu zaman di mana dia hilang konsentrasi dan kemudian main game terus. Ada juga yang suka main game terus suka nyontek. Lama-lama satu kondisi juga berubah, mau belajar terus. Nah, jadi inilah ketidakkekalan di dalam hidup kita. Yang kedua, Bapak Ibu, dari samsara ini adalah samsara tidak memberikan Anda kebahagiaan yang pasti. Samsara tidak memberikan kita kebahagiaan yang sejati yang lama. Tidak ada. Samsara hanya memberikan kita kebahagiaan yang singkat, sedangkan untuk memperoleh kebahagiaan yang singkat ini Anda perlu banyak effort ya, banyak usaha. Bante kasih contoh kepada Anda. Bagi Anda yang mungkin karyawan atau anak sekolah, mungkin lagi lihat iklan kemarin kan, tadi cerita sama Billy, oh 10-10 ya, 10-10. Dia tanya ke Bante, Bante tahu nggak 10-10? Bante cuma bilang, oh tahu dong, hari Katina. Dia bilang, enggak Bante, enggak. Kenapa? Hari belanja katanya. Kenapa hari belanja? Banyak diskon. Oh ya. Nah, jadi kita contoh misalnya, sebelum 10-10, 10-10 berarti dia sudah naksir, ya kan? Oh, saya naksir nih misalnya, mau beli ini. Ya kan? Untuk mau beli ini harus nabung sekian lama, kumpulkan usaha sekian lama, baru misalnya membeli satu barang ini. Setelah Bapak Ibu mempunyai barang ini, ya kan, misalnya Anda lihat bunga di depan Bante, kemudian Anda bahagia, asik, akhirnya yang saya tunggu-tunggu dari awal tahun sampai sekarang baru beli, ya kan. Istilahnya setelah Anda unboxing di rumah, Anda buka dari dusnya dan seterusnya, Anda bahagia, wah akhirnya saya punya. Tetapi tidak lama kemudian barang yang kita sayang itu rusak. Akhirnya kita menjadi tidak bahagia lagi. Atau mungkin tadinya warna pink, sekarang muncul produk baru warna kuning, sehingga menyebabkan kita ya tahu begitu, beli dah warna kuning, gak beli warna pink. Itulah kita bilang samsara
tidak memberikan Anda kebahagiaan yang sejati. Bante kasih contoh yang lain. Yang lain yang Bante rasa mungkin Bapak Ibu sudah kangen-kangen ya, yaitu liburan. Ya, mungkin Bapak Ibu di rumah sudah bosan, ya kan, bosan. Aduh, tiap hari Bante liatin kita di rumah. Jadi sudah bosan ya, hampir berapa bulan Bante liatin kita di rumah bosan. Nah, jadi mungkin Anda berpikir bahwa, oh ya, saya mau liburan. Nah, sama Bapak Ibu ya, ketika kita dari Indonesia, kita bilang kita mau liburan. Mau liburannya kemana? Oh, saya mau lihat salju, ya kan? Mau pergi lihat salju di Eropa. Dari sebelum berangkat kita sudah sangat-sangat bahagia. Aduh, nanti kalau ada salju, mau foto, mau bikin ini, bikin itu, biasa begitu kan? Mau naik mau main ski dan seterusnya. Sudah berpikir seperti itu. Dari sini sudah beli baju tebal, topi dan seterusnya. Sampai di sana, ya, sampai di sana begitu turun dari pesawat, pergi main salju, nggak lama kebahagiaan Anda hilang. Hilang kenapa? Karena perasaan bahagia sampai main salju kelamaan, kemudian masuk angin. Setelah masuk angin, apa yang Anda rasakan? Aduh, nggak bahagia ya, nggak bahagia. Sama Bapak Ibu, orang dari Eropa udah bosan dia lihat salju. Nah, dia mau kemana? Dia mau pergi ke Indonesia, ke Bali. Wah, lihat pantai, panas, ada matahari dan seterusnya. Jadi, tidak ada kebahagiaan dari dua-duanya karena kedua-duanya tetap tidak puas. Ketika orang Eropa datang ke Indonesia, dia kelamaan di pantai, dia gosong, dia juga mau pikir, oh cepat-cepat pulang. Sama, Anda juga pergi ke Eropa, baru berapa hari sudah pikir, aduh toko bagaimana ya, cepat-cepat mau pulang. Jadi di sini tidak ada kebahagiaan yang sejati di dalam alam samsara. Yang ketiga, alam samsara ini hanya mengubah bentuk-bentuk penderitaan yang tetap kita harus melihat penderitaan itu. Contohnya bagaimana? Contohnya, aduh saya kalau gendut, ya kan, kalau gendut seperti ini jelek. Kalau misalnya six pack ya, mungkin keren, ya kan. Apa akhirnya yang kita akan lakukan? Kita akan lakukan diet yang begitu ketat, misalnya ya. Bante dulu waktu masih kuliah pernah fitness, jadi dietnya bagaimana? Nggak boleh makan nasi, nggak boleh makan lemak, nggak boleh makan santan, dan seterusnya. Wah, itu suffering, menderita ya. Baru bisa kurus dikit. Baru kurus dikit, teman-teman ajak lagi, ayo pergi makan. Ya udah pergi makan, akhirnya gemuk kembali. Nah ini contoh ya, kita hanya mengubah bentuk-bentuk penderitaan. Mungkin bagi yang cewek-cewek juga kan, aduh kalau ada keriput di sini juga jelek Bante. Akhirnya kemana? Pergi ke dokter, pergi misalnya laser, ada yang bilang pasang benang, ada yang bilang suntik silikon, dan seterusnya. Bante tanya kepada Anda, emangnya ketika kulit kita dimasukin benang, sakit nggak kira-kira? Ya, kulit kita nih disuntik silikon atau dimasukin benang, kadang-kadang ditarik dari sini kan, sakit nggak kira-kira? Sakit. Tetapi kenapa mau bikin? Biar terlihat awet muda Bante. Ya, jadi inilah yang kita bilang hanya mengubah penderitaan ke penderitaan. Setelah Anda terlihat cantik misalnya karena operasi, berapa lama operasi ini bertahan? Ya kan? Kita juga harus kontrol ke dokter, cek lagi, ya kan? Tarik lagi dan seterusnya. Sehingga kita di sini hanya mengubah penderitaan. Dan ibarat kata yang terakhir adalah kenapa Buddha mengajarkan kita untuk samsara pertama kali? Karena Buddha mau kasih lihat kita bahwa
inilah penjara Anda. Selama Anda tidak keluar dari penjara, selama Anda tidak berniat untuk menjadi baik di penjara, selama Anda tidak berusaha berperilaku baik, ucapan yang baik, dan menjalani masa hukuman kita di penjara untuk keluar dari situ, maka kita tetap tidak akan keluar dari penjara. Maksudnya bagaimana, Bante? Contoh yang gampang, ada satu cerita yang Bante pernah baca ya. Ada satu ibu-ibu, dia meninggal karena suka marah, suka benci dan seterusnya. Dia meninggal, kemudian setelah dia meninggal, dia lahir di alam neraka, ya kan? Anda tahu alam neraka bagaimana? Kalau dulu Bante pernah bahas secara detail bagaimana alam neraka ya. Lantainya, ini neraka yang nggak panas. Lantainya besi, kayak mungkin apa ya, kalau kita bayangkan besi penggorengan martabak ya, flat ya, datar gitu ya. Kemudian panasnya, panas dari besi ini paling sedikit 700 derajat Celcius, ya kan? 700 derajat Celcius, dan Anda terlahir di alam ini tidak pakai baju, ya kan? Tidak pakai baju, terus juga tidak ada sepatu khusus anti api. Ya, jadi kalau kita lahir di neraka, tidak ada apa ya, kaos kaki atau sepatu anti api, atau mungkin baju APD anti api, nggak ada. Ya, kita langsung lahir di situ. Kemudian si ibu ini mempunyai privilege, ya. Dikatakan di dalam teks dia mempunyai privilege, yaitu ya namanya ibu-ibu ya, kalau suka belanja, suka kumpulin poin. Nah, jadi dia mempunyai kartu yang spesial. Jadi diceritakan di neraka dia mempunyai rumah, ya, dia mempunyai satu rumah di neraka. Kemudian sang anak yang memiliki kesaktian yang luar biasa, dia mau cari di mana mama saya. Akhirnya dengan kesaktiannya, sang anak bertemu dengan mamanya di neraka. Kemudian berkata sama mamanya, ayo kamu jangan di neraka lagi, ayo ikut sama saya, misalnya kita kembali ke alam manusia, biar mama nggak menderita di sini. Ketika itu mamanya bilang kepada si anak, maaf ya, saya nggak mau ikut kamu. Saya nggak mau ikut kamu, saya lebih suka di sini. Anaknya bingung kan? Mama lebih suka di neraka buat apa? Di sini panas, api di mana-mana, ya kan? Nggak ada makanan dan seterusnya. Terus mamanya bilang satu kepada dia apa? Ya, kalau mama ikut kamu, terus rumah saya ini bagaimana? Ya, rumah saya ini bagaimana? Dia nggak mau lepaskan rumah dia. Ya, padahal rumah dia adalah apa? Besi yang begitu panas. Ya, 700 derajat Celcius dan dia harus tidur di dalam situ. Tetapi tidak mau melepas rumah yang dia anggap dia punya satu-satunya itu. Nah, jadi kita melihat bahwa kemelekatan, dan jika kita tidak punya niat untuk berubah, tidak punya niat untuk merenungkan penderitaan samsara, untuk menghentikan penderitaan ini, untuk melihat samsara sebagaimana apa adanya, sehingga kita nggak sadar, sehingga tetaplah kita ada di alam ini, ya kan, karena kita anggap ya alam ini enak, alam ini membuat saya bahagia dan seterusnya. Sehingga inilah di mana di dalam sutta yang tadi juga kita sudah baca bahwa Buddha bilang kepada kita, inilah dukkha. Dukkha ini adalah samsara yang terus berputar, tidak ada habisnya, dan selama kita masih di sini, kita tidak berusaha keluar dari samsara, maka selama itu pula kita masih jauh dari kata kebahagiaan yang sejati. Ya, mungkin ini yang bisa Bante sampaikan buat malam hari ini, ya kan. Niatnya tadi mau bahas Sigolowada Sutta.
jadinya bahas samsara ya. Ya tapi nggak apa-apa, biar yang bertanya kemarin bisa jelas. Dan besok Bante mau kasih informasi bahwa besok Bante ada Dhamma Talk dengan Suhu Nengxiu jam 8 ya. Bante akan coba malam ini, mudah-mudahan bisa. Kita tetap kebaktian seperti biasa. Kemudian nanti sekitar jam 7.50 mungkin kita bisa tampilkan yang dari Zoom ke Facebook Anda. Jadi Bapak Ibu bisa tetap nonton dari Facebook tanpa perlu keluar dan masuk lagi. Ya, jadi biar bisa nyambung gitu ya. Nanti kita coba, mudah-mudahan bisa ya. Dan yang kedua, tanggal 15 sampai mungkin tanggal 15 sampai 20 Bante mungkin akan ke Manado, dan selama di Manado mungkin kita akan online tetapi pakai account dari Wihara Dhammadippa di Manado. Jadi Bapak Ibu bisa nge-add account Wihara Dhammadippa Manado, dan nanti dari Medcom Panyasika hanya relay ya. Jadi kita hanya post party dari Medcom Panyasika. Kalau Bapak Ibu mau ikut yang ada notifikasi, nah silakan ikut dari Wihara Dhammadippa Manado. Dan mungkin jam kebaktian selama di Manado mungkin Bante majukan sekitar jam 7 malam waktu Jakarta. Karena waktu antara Manado dan Jakarta adalah beda 1 jam. Jadi kalau Bante mulai di Manado jam 7.30 waktu Jakarta, maka di Manado sudah setengah 9 ya. Ya, jadi Bante akan mundurkan setengah jam selama di Manado mulai tanggal 15 Oktober nanti. Ya, sekarang Bapak Ibu, cara untuk kita keluar dari samsara adalah bagaimana kita melatih pikiran kita. Ya, melatih pikiran kita untuk melihat apa adanya. Bagaimana untuk melihat apa adanya ini? Dengan cara melihat nafas kita. Ketika nafas kita tenang, pikiran kita yang tadinya seperti gelombang yang lari sana lari sini inilah, dia juga akan mengikuti tenang. Jadi dari situlah kita mulai perlahan-lahan melihat segala sesuatu sebagaimana apa adanya. Termasuk di situ akan muncul kepada Anda suatu kebijaksanaan agar melihat segala sesuatu termasuk samsara ini sebagaimana apa adanya. Nah sekarang Bapak Ibu kita memiliki waktu sedikit. Anda bisa duduk dengan rileks, kemudian kita akan melakukan meditasi secara singkat. Anda duduk dengan rileks, tegakkan tulang punggung Anda, leher, posisi kaki, posisi tangan kita. Kemudian setelah Anda membenarkan posisi Anda, seketika Bapak Ibu juga merilekskan pikiran kita, melihat nafas kita. Ketika nafas masuk, but. Ketika nafas keluar, do. Ketika nafas masuk, but. Ketika nafas keluar, do. Ketika nafas masuk, but. Ketika nafas keluar, do. Meditasi meditasi pernafasan anapanasati kita mulai.
Nafas masuk but, nafas keluar do. Nafas masuk but, nafas keluar do. Nafas masuk but, nafas keluar do. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya Bapak Ibu akan membacakan doa dedikasi kebajikan. Melalui kekuatan kebajikan ini, semoga tidak ada lagi makhluk yang melakukan kama buruk. Semoga yang lapar dapat memperoleh makanan, yang haus memperoleh minuman, yang telanjang memperoleh pakaian, yang sakit memperoleh obat-obatan, yang tidak memiliki tempat bernaung, semoga mereka memperoleh tempat bernaung. Semoga dengan kondisi tersebut, semua makhluk memiliki potensi untuk belajar praktek dan merealisasi dhamma hingga tercapai pencerahan tertinggi nibbana. Melalui kekuatan kebajikan ini, semoga para sanak keluarga yang masih hidup maupun yang telah meninggal, para makhluk yang memiliki hubungan karma dengan kami, dan para musuh-musuh di semua kehidupan, semoga mereka terbebas dari penderitaan mereka dan segera memperoleh sebab kebahagiaan. Dengan perlindungan dari para Buddha, Dhamma, Arya Sangga, dan para Bodhisattva, semoga semua kebahagiaan, kesejahteraan, kesehatan, dan usia senantiasa bertambah. Semoga segala bencana, wabah penyakit, perang, perselisihan, dan halangan-halangan dalam mempraktekkan Dhamma dapat lenyap adanya. Selama ruang angkasa bertahan, selama makhluk hidup tetap ada, hingga saat itu, semoga saya pun tinggal dan menghilangkan kesengsaraan di dunia ini. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, selanjutnya marilah kita melakukan penuangan peli air. Bapak Ibu silakan bertekad. Kemudian saat ini Anda kembangkan jasa kebajikan Anda. Dan Anda mulai melakukan penuangan air perlahan-lahan. Ya tawariwaha pura paripurenti sagarang ewa mewaito dinang petanang upakapati icitang patitang tumhang kipamewa samijatu sabe purentu sankapa Chando panara soya tha manijo tira soya tha sabitiyo vivajantu sabarogo vinna satun te bhavatwantarayo sukhi digayuko bhava abhiva dana sili sani camuda Pacayino jatharodam mawadhanti ayuwano sukham balam ayancha koda kinadina sanggam hi supatitita dikarathang hitayasa thanaso upakapati Sonyati dhammo ca ayang nidasito petanang puja cakata ulara balanca bikunang manupadinang
โตเมหิปุญญัมปัสสุตังอนาปคันติปวัตถุสะบะมังกาลังราคันโตสาปเดวตาสาบะพุทธานุบาเวนะสดาโสติภวันตุเตภวัตถุสะบะมังกาลังราคันโตสาปเดวตาสาบะธัมมังนุบาเวนะสดาโสติภวันตุเตภวะโตสาปมังกาลังราคันโตสาปเดวตาสัมปะสังฆานุบาเวนะสัทธาโสติภวันตุเต